guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han mengeluarkan 4 miliar sekaligus untuk membeli 4 pil nirvana. Ini adalah masalah besar, raksasa abadi di alam rahasia umur panjang tidak bisa melakukannya. Sejujurnya, tidak ada yang bisa menghasilkan 5 miliar sekaligus, kecuali Pangeran Yi, pangeran pertama dari kekaisaran yang mendalam, yang memiliki hati yang dalam dan sangat kaya. Biksu biasa, jika mereka memiliki ramuan, mereka akan membelanjakannya untuk membeli harta alam, lalu tingkatkan kekuatannya. Jika dikatakan bahwa pemberian senjata ajaib adalah tindakan yang disengaja oleh Fang Han, maka sekarang dia langsung mengeluarkan 4 miliar pil bayang, tetapi dia memang benar-benar kuat secara finansial, membuat banyak orang terpana. Kali ini, Long Daois dan Mu Daois sangat malu. Aku tidak tahu mengapa Fang Han menjatuhkan wajah kedua raksasa ini. Apakah dia masih tidak takut akan ada banyak musuh? Putra ini pemikirannya tidak akan terlalu dangkal, dia memiliki banyak tipu muslihat. Dan kekuatannya, saya khawatir Mu Daoren dan Long Daoren benar-benar tidak dapat menahannya. Anda dapat melihat bahwa dia mengalahkan Sue Wuyang, dalam 3 kali gerakan, dan belum menggunakan Huang Kuantu. Jika Huang Kuantu dikorbankan, saya tidak tahu seperti apa itu. Akan tetapi Huang Kuantu rusak dalam legenda. Tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ini digunakan untuk menipu anak-anak. Apakah kamu percaya? Dengan senjata Tao yang sangat kuat, bukankah Yu Huamen akan memperbaikinya? Dan Fang Han dapat membunuh kaisar hantu itu sebelum dia menyelesaikan inti emasnya. Bukankah itu menggunakan kekuatan Huang Kuantu? Jika dia tidak punya perangkat Tao tingkat tinggi, maka dapatkah dia membunuh kaisar hantu? Itu benar. Akan tetapi kombinasi dari 2 Master Taoisme dan Taois Long seharusnya bisa membunuh Fang Han sepenuhnya. Tapi sayangnya, alam anak ini agak rendah. Jika dia bisa mengolah ke-9 tingkat kekuatan gaib, maka sulit bagi keduanya untuk membunuhnya. Dan dia benar-benar bisa melarikan diri. Kalau begitu mari lihat betapa kuatnya peta Huang Kuan itu. Ngomong-ngomong, setelah konflik ini, setelah acara ulang tahun, 2 raksasa Long Daoren dan Mu Daoren, pasti akan menemukan tempat mereka hari ini. Fang Han sebenarnya tidak takut. Menyinggung 2 raksasa abadi bukanlah teror biasa. Bahkan jika dia memiliki gerbang Yuhua di belakangnya, dia mungkin tidak dapat mengakhirinya dengan baik. Bukan hal yang baik untuk menjadi sombong. Itu belum tentu. Sekarang putra ini memiliki kekuatan untuk melawan raksasa abadi. Mengapa dia harus gemetar? Saat ini, banyak tokoh besar juga terlihat sedang berdiskusi. Di antara mereka adalah tuan yang telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi di alam rahasia umur panjang. Itu adalah seorang pria yang mengenakan kostum Konfusianisme berwarna kristal dengan kipas lipat di tangannya mengagumi Fang Han. Dan di samping pria ini, berdiri beberapa temperamen tak terduga yang sama, tubuhnya tampak terintegrasi erat dengan seluruh kehampaan, terlepas dari satu sama lain, seolah-olah mereka akan melarikan diri keluar angkasa kapan saja dan bergerak seketika. Tuan Sui Jing, sepertinya Anda sangat menghargai Fang Han. Atau Anda bisa berdiskusi dengan Feng Baiyu dan biarkan dia mengunjungi gua kristal Anda. Kata seorang master. Ternyata pria ini sebenarnya adalah kepala sekolah salah satu dari 10 sekte keabadian. Pemilik langit gua kristal, yang sejajar dengan Yu Huamen. Fang Han, aku sangat mengaguminya. Jika dia bergabung dengan sekteku, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk melatihnya, dan bahkan mewariskan beberapa kekuatan magisku kepadanya, sehingga dia dapat mewarisi langit gua kristalku. Dengan begitu, saya pikir langit gua kristal saya, dalam 1000 tahun, akan menjadi nomor 1 dalam 10 sekte keabadian. Kata Tuan Sui Jing menghela nafas. Oh, tanpa diduga Tuan Sui Jing memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang putra ini. Kata beberapa raksasa di sekitarnya terkejut. Tetapi tidak ada yang dapat menyangkal,
karena Tuan Sui Jing pandai menghitung takdir dan dapat menebak masa lalu dan masa depan. Menilai jumlah nasib baik dan nasib buruk dalam hidup seseorang. Karena Tuan Sui Jing sangat menyukai putra keduanya, maka pergilah untuk berdiskusi dengan Feng Baiyu dan biarkan Fang Han mengubah gerbangnya. Lagi pula, Fang Han masih bisa bekerja untuk Sekte Yuhua, atau untuk Sui Jing Dongtian, dan kedua sekte tersebut dapat bekerja bahu-membahu. Membuat cerita yang bagus, ucap seorang raksasa buru-buru berkata. Jika Tuan Sui Jing tertarik, saya dapat membantu mencocokkannya. Saya memiliki keterikatan dengan Feng Baiyu. Ucap pria ini melanjutkan, terima kasih Liu Dao. Sayangnya, bahkan jika Feng Baiyu dan aku setuju, kedua faksi akan bersatu, tetapi Master nomor 1 dunia Xuan Huang tidak akan setuju. Itu akan sia-sia. Tuan Sui Jing menggelengkan kepalanya. Raksasa ini sebenarnya adalah Liu Dao. Pemilik 3 kamar dagang utama, master dari Liga 6 Dao. Tidak heran nada suaranya begitu besar sehingga dia mengatakan memiliki takdir dengan Feng Baiyu. Master nomor 1 dunia Agung Xuan Huang. Maksudmu Linglong Xianzun, kata Liu Dao Sanren terkejut. Wah, Linglong Xianzun juga tertarik dengan putra ini. Ini tidak sesederhana. Kata Tuan Sui Jing menggoyangkan kipas lipatnya sedikit, dan hendak berbicara. Tiba-tiba, puncak gunung Sumijin berguncang. Di tengah kegelapan, sepertinya ada kekuatan besar yang turun. Dia dengan cepat menarik kembali apa yang ingin dia katakan, dan berkata sambil tersenyum. Linglong, aku tidak akan pernah menyebutkan lebih banyak tentangmu. Lalu kekuatan yang kuat ini kemudian menghilang. Liu Dao Sanren tertegun sejenak, dan kemudian menghela nafas. Linglong Immortal Venerable, tampaknya mana Anda memang jauh di atas kami, dan Anda benar-benar tidak jauh dari menjadi dewa. Anda layak menjadi master nomor 1 di dunia Xuan Huang. Tidak heran Tai Huang Tian, sangat berhati-hati tentang kamu. Aku pikir bahkan jika dia mengaktifkan senjata peri, dia tidak dapat melawanmu. Kata Liu Dao Sanren. Rekan Liu memuji saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih telah datang untuk merayakan ulang tahun saya kali ini. Sekarang saya juga meminta Anda untuk melihat, Immortal dan Demon Dao, siapa saja talenta hebat mereka yang datang. Dalam kehampaan, suara Linglong Xianzun sampai ke telinga Liu Dao Sanren. Liu Dao Sanren mengagumi lagi dan lagi, mengetahui bahwa kekuatan Linglong Immortal Venerable jauh di atasnya, dan itu tak terduga. Belum lagi di dunia besar Xuan Huang, bahkan langit dan alam, setiap ruang dan waktu, di setiap benua dia sangat mendominasi dunia, dan itu cukup untuk dibandingkan dengan beberapa keberadaan yang telah hidup dalam pengasingan sejak zaman kuno. Namun, dia juga bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tuan Sui Jing berpikir, bahwa Fang Han sangat penting baginya, tetapi saya tidak tahu mengapa. Apakah karena Fang Han membawa keberuntungan besar di tubuhnya? Sayang sekali, meskipun saya juga memiliki kekuatan supernatural untuk menghitung masa depan, itu menghabiskan terlalu banyak mana dan umur. Diperkirakan biayanya adalah 1000 tahun hidup, dan saya tidak mampu menanggungnya. Mari kita lihat perubahannya. Karena Linglong Xianzun menghargai anak ini, jika perlu, saya harus terikat dengan anak ini. Saat ini, suara siput Dava bergema di seluruh gunung Sumijin San. Semua yang datang untuk merayakan ulang tahun duduk sesuai dengan tempat duduknya. Dalam kehampaan, kursi-kursi emas besar muncul satu demi satu, mulia dan indah, sehingga semua yang datang untuk merayakan ulang tahunnya merasa bahwa mereka adalah dewa. Dan di Sumijin San, di bawah kanopi Guang Mingding, Linglong Xianzun melangkah keluar dari kedalaman ribuan ruang dan waktu, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya bergetar bersama. Kelopak yang dibentuk oleh kekuatan ruang, dari kekosongan terus merembes keluar, dan tiba-tiba, langit runtuh, dan bunga teratai emas muncul di kehampaan di tanah. Langit runtuh dengan kacau, dan tanah bermekaran dengan teratai emas. Ketika bunga jatuh di sekitar Fang Han, dia merasakan kekuatan ruang, dan segera menggunakan teknik menelan besar,
menyedot semuanya ke dalam tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam teknik pemotongan besar. Kekuatan supernatural tertinggi dari Grand Sliching membutuhkan kekuatan ruang untuk dapat berkultivasi, dan Fang Han saat ini tidak memiliki Void Spar, juga tidak dapat berkultivasi ke Dzogchen sama sekali, dan mengembangkan Void Thunder. Kekuatannya masih sangat lemah. Sekarang tubuh asli Linglong Xianzun turun, ribuan rongga bergetar, kekuatan ruang terkondensasi menjadi aura, dan setiap aura mengandung kekuatan ruang yang sangat kuat, yang dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan teknik pemotongan besar Fang Han. Setelah menyerap aura ini, di kedalaman 90 inti emas magisnya, sebuah rune hitam pekat berubah secara drastis, seperti naga dan ular, yang tampaknya mengalami transformasi. Terus-menerus menyerap aura itu, teknik pemotongan yang hebat ini, kekuatan supernatural iblis tertinggi, berosilasi semakin keras, dan rune hitam secara bertahap dibedakan menjadi mulut seperti pedang tetapi bukan pedang, panjang 9 inci dan lebar 3 inci, ada jimat bergerigi tak berujung di tepinya. Di atas jimat ini, ada ruang samar yang terus retak, meledak, dan bergetar. Sepertinya guntur akan muncul. Jika guntur muncul, itu akan menjadi guntur ruang angkasa, dan teknik pemotongan besar akan selesai. Menggunakan kekuatan magis ini untuk memotong dan bahkan merobek artefak Dao kelas bawah. Oke, bagus sekali. Dengan bantuan kekuatan ruang ini, saya telah berlatih teknik pemotongan besar. Gumam Fang Han sangat puas dengan perubahan teknik pemotongan besarnya, matanya menyapu, dan dia melihat banyak biksu. Dan aura yang jatuh terus dikumpulkan. Itu terus bergabung menjadi inti emasnya sendiri, dan kekuatan spasial itu menembus inti emasnya sendiri. Fang Han tiba-tiba merasa ada demam di inti emasnya, dan dalam benaknya, samar-samar tentang angin bertiup dari dalam. Alam Jindan telah mencapai puncaknya, dan aku benar-benar menyebabkan bencana angin dan api. Kali ini untuk melewati bencana angin dan api. Itu terlalu berbahaya dan tidak cocok. Aku terlalu rakus, kata Fang Han terkejut. Ternyata kondensasi teknik pemotongan hebat telah membawa kekuatan gaibnya ke alam inti emas 7 kali lipat ke puncaknya. Di inti Golden Core, lahir bencana. Semakin kuat inti emas, semakin parah bencana angin dan api, bahkan bisa langsung mengubah tubuh dan kekuatan supernatural menjadi abu terbang. Dia dengan cepat mencoba yang terbaik untuk menekannya. Itu bahkan meminjam sepotong Abi Demon Ki dari gambar musim semi kuning dan memasuki pikirannya. Tepat ketika dia mencoba untuk menekan inti emasnya sendiri, suara para murid dari tanah terberkati terdengar di telinganya, "Selamat kepada Mahaguru, kehidupan abadi, Changchun yang abadi." Ucap para tamu mempersembahkan hadiah ulang tahun.